Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Adiasa dengan NIM 181011206. Perkenalkan, nama saya Ruth Veronica dengan NIM 1810112058. Nama saya Lutfia Isnaini dengan NIM 1910112030. Nama saya Nurfika Alivia dengan NIM 1910112031. Saya akan menjelaskan tentang setup data baru perusahaan. Pertama-tama, klik pada menu Buat Data Baru. Pada nama perusahaan, diisi dengan nama CV Pusat Beauty. Kemudian, isi alamat perusahaan. Pada alamat perusahaan, kami mengisinya dengan Jalan Soleh Iskandar, nomor 13D, RT 01, RW 10. Isi kolom negara dengan negara Indonesia. Lalu, isi kolom kota. Karena kami tidak menemukan adanya Kota Bogor dalam list kota, jadi kami menuliskan Kota Bogor di bawah alamat perusahaan. Kami menuliskannya beserta dengan kecamatan, yaitu Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Kemudian, selanjutnya isi kode pos, telepon dan faksimal, serta email dan website sesuai dengan yang tertera dalam soal. Setelah selesai mengisi data-data tersebut, lalu klik lanjutkan. Selanjutnya, akan diminta periode akuntansi. Periode akuntansi ini sesuai dengan kapan kita memulai menggunakan program ini. Di sini kami memulainya pada Januari 2019. Lalu, klik lanjutkan. Setelah itu akan muncul diminta untuk mengisi bagian departemen. Lalu di sini kami hanya akan klik lanjutkan lagi. Setelah itu kita cek data-datanya apakah sudah benar seperti yang tadi kita isikan atau belum. Setelah dirasa sudah benar, lalu kita klik proses. Selanjutnya adalah pemilihan jenis usaha. Pada kali ini kami memilih bidang usaha, yaitu jasa umum. Lalu, klik lanjutkan. Selanjutnya, jika ada pop-up info seperti yang tertera di video, klik iya. Setelah selesai diproses, maka akan muncul setup data berupa mata uang. Mata uang utama adalah mata uang rupiah. Lalu, klik lanjutkan. Untuk mata uang asing, di sini kami hanya mengisi 0 rupiah pada nilai tukar. Lalu klik lanjutkan. Kemudian setup data pun telah selesai dilakukan. Pertama, kita masuk ke data rekening. Kita cari kas yang pertama. Ada, terus Bank BCA. Ada bank doang, kita ganti nama. Tetap klasifikasinya tetap sama, kita ganti nama jadi Bank BCA. Lalu kita rekam. Lalu kita kasih nama Busana. Lalu kita rekam. Lalu akumulasi penyusutan busana. Klasifikasinya akumulasi penyusutan harta tetap berwujud. Kita rekam. Di sini saya akan menjelaskan tentang
saldo awal akun. Yang pertama kita buka setting, lalu kita klik saldo awal. Selanjutnya kita klik saldo awal akun. Yang pertama ada kas sebesar 4.500.000. Selanjutnya kita cari bank, ada bank BCA sebesar 25.500.000 rupiah. Lalu ada piutang dagang sebesar 9 juta. Saya akan menjelaskan tentang cara memasukkan data pelanggan, pemasok, dan juga pegawai. Pertama, kita buka modul data-data, kemudian kita klik menu data nama alamat yang berwarna biru muda. Kemudian kita dapat klik tambah data baru yang berada di pojok kiri bawah. Kemudian kita klik ID-nya yaitu C001 dengan nama perusahaan Harum Manis Wedding, dan tipenya itu customer karena kita akan memasukkan data pelanggan terlebih dahulu. Kemudian kita dapat memilih jenisnya, yaitu apabila pelanggan berbentuk perusahaan atau PT, kita dapat memilih company. Kemudian apabila pelanggan berupa personal, kita dapat klik personal. Kemudian kita rekam, dan apabila ada notif peringatan, kita dapat klik ya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan memasukkan data pelanggan selanjutnya, yaitu PT Samawa Wedding. Caranya sama, klik tambah data baru, kemudian ID-nya yaitu C002. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan data pegawai dan juga pemasok. Caranya itu sama, namun hanya tipenya saja yang dirubah. Untuk data pemasok kita ubah tipenya jadi vendor, kemudian ID-nya itu dengan huruf depan V001 hingga V003. Kita memiliki data 3 pemasok, yaitu PT Natural Indonesia, PT Pengantin Indonesia, dan yang terakhir PT Chloe Industrian. Untuk data pegawai, kita dapat memasukkan ID-nya dengan tipe employee, yang kemudian ID-nya itu akan kita tulis dengan E001 hingga E003 karena kita memiliki 3 nama pegawai, yaitu Sofi, Syamsul, dan juga bagian operasional. Apabila data telah sesuai dan benar, kita dapat klik rekam, kemudian kita dapat tutup modul tersebut. Untuk memasukkan data pajak, kita masih berada di modul yang sama, yaitu data-data. Kemudian kita klik menu data pajak yang berwarna ungu. Kemudian kita dapat ubah pajak VAT-nya. Kemudian kita ubah kodenya menjadi PPN. Kemudian keterangan nama pajaknya kita dapat perpanjang menjadi pajak pertambahan nilai. Kemudian presentasinya itu sesuai dengan data, yaitu 10%. Apabila data telah sesuai dengan yang tertera dan diinformasikan, maka kita dapat klik rekam. Selanjutnya kita akan memasukkan data harta tetap. Kita dapat klik menu data harta tetap yang berwarna hijau Tosca. Kemudian kita akan klik tambah data baru, kemudian masukkan nama harta tetap kita, yaitu kita memiliki mobil Grand Max. Kemudian kita akan memasukkan kelompok harta tetap kita, yaitu ke dalam kelompok kendaraan roda 4. Kemudian kita akan memasukkan tanggal beli, yaitu pada tanggal 30 Desember 2018. Kemudian kita akan memasukkan harga beli atau harga perolehan dari mobil Grand Max itu, yaitu sebesar 125 juta. Kemudian kita memiliki nilai residu sebesar 0, kemudian umur ekonomisnya itu 10 tahun. Kemudian kita klik menu lengkap untuk memasukkan metodenya. Kita memiliki metode garis lurus atau
straight line method. Kemudian kode akunnya sudah benar, yaitu kendaraan, akumulasi, dan juga beban. Kemudian kita klik rekam. Kemudian kita tambah data baru, kita masukkan harta tetap kita, yaitu dengan nama busana pengantin. Kemudian kita akan masukkan kelompok harta tetap kita. Harta tetap kita yaitu berupa busana. Jika tidak ada, kita klik baru. Kemudian kita akan beri nama kelompok kita, yaitu kelompok harta tetap busana. Kemudian kita akan masukkan umur ekonomis, yaitu 2 tahun. Untuk metode penyusutannya sesuai data dan informasi, kita memiliki metode garis lurus atau straight line method. Setelah mengisi nama kelompok harta, metode penyusutan, dan juga umur ekonomis, kita akan memasukkan kode akun, aset, atau harta. Kemudian kita klik kotaknya, kemudian kita akan cari akun busana. Kemudian kita akan klik OK. Kemudian kita akan masukkan akumulasi depresiasinya atau akumulasi penyusutan. Kemudian kita akan cari akumulasi penyusutan busana. Kemudian kita akan klik OK. Kemudian untuk depresiasinya atau penyusutannya, beban penyusutannya, kita akan mencari apakah ada beban penyusutan busana. Kemudian kita akan cari terus ke bawah. Apabila tidak ditemukan beban penyusutan busana, kita akan klik menu baru. Kemudian kita akan mencari klasifikasi beban penyusutan. Kita akan masukkan klasifikasinya itu sebagai beban penyusutan atau beban depresiasi. Kemudian kodenya akan otomatis terisi sendiri. Kemudian akan kita ubah namanya menjadi beban penyusutan busana. Apabila data telah benar dan tepat, kita akan mengklik rekam. Kemudian kita akan OK beban penyusutan tersebut. Kemudian kita klik rekam lagi apabila data telah sesuai. Kemudian kita akan klik kelompok aktifannya. Kelompoknya sudah sesuai dengan busana. Kemudian kita akan masukkan tanggal pembeliannya, yaitu 1 Januari 2018. Kemudian kita akan menulis harga beli atau harga perolehannya, yaitu sebesar 16.750.000 dengan nilai residu 0, umur ekonomis 2 tahun. Kemudian klik lengkap. Kemudian kita akan cek metode penggunaannya, yaitu garis lurus atau straight line method. Apabila telah sesuai, kita akan klik rekam dan OK. Dan apabila ada notifikasi tentang peringatan lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis, kita klik saja ya. Kemudian akan tertampil secara otomatis penyusutan atas harta tetap yang tadi kita telah masukkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama ini merupakan invoice bukti kas keluar atas pembayaran sewa kantor. Pertama-tama, kita masuk ke menu kas dan bank, lalu klik kas keluar. Selanjutnya, klik nama penerima. Bila tidak ada di daftar nama, maka kita tambahkan dengan nama baru. Nama penerima kali ini adalah Bapak Rojali. Klasifikasinya bisa kita ubah menjadi other, dan ID-nya akan berubah sesuai dengan klasifikasi yang ada. Kemudian jenisnya bisa kita ubah menjadi personal. Bila sudah, klik rekam. Selanjutnya, klik data Bapak Rojali tadi untuk ditambahkan ke dalam transaksi. Lalu ubah tanggalnya pada invoice tertera tanggal 4 Januari 2019. Lalu masukkan daftar akun. Di sini kita masukkan pembayaran sewa dibayar di muka. Lalu masukkan nilai nominal pembayaran, yaitu sebesar 12 juta sesuai dengan yang tertera pada invoice. Bila sudah, kita bisa menambahkan memo, yaitu pengeluaran sewa kantor Pak Rojali. Lalu jangan lupa klik pada kolom sebesar hingga muncul nominal sesuai dengan yang sudah kita masukkan tadi. Lalu bila sudah, kita bisa menekan rekam. Jika sudah, kita cek kembali.
Apakah sudah terekam atau belum? Kemudian ada transaksi kedua, yaitu pembayaran piutang sebagian. Pertama kita buka modul penjualan, lalu klik menu pembayaran piutang usaha yang berwarna ungu. Kemudian kita klik, lalu kita tambah data baru. Kemudian akan tertera, lalu kita akan pilih akun pembayarannya itu dari Bank BCA yang kita terima dari PT Harum Manis Wedding. Kemudian kita akan klik OK. Kemudian untuk tanggal pembayarannya yaitu 5 Januari 2019. Lalu untuk nomor invoice-nya kita dapat klik. Lalu setelah muncul kita dapat klik OK. Lalu untuk jumlah pembayaran karena sebagian yaitu 2.500.000, kita akan klik 2.500.000 rupiah. Kemudian setelah itu kita akan menuju menu sebesar, lalu kita klik, lalu akan tertera tulisan 2.500.000 rupiah. Kemudian kita akan klik rekam. Kemudian kita dapat melihat jurnal vouchernya dengan mengklik kanan lalu jurnal voucher. Kemudian tertera jurnalnya yaitu Bank BCA pada piutang sebesar 2.500.000 rupiah. Setelah itu kita dapat menutup modul tersebut. Transaksi 3 yaitu pembayaran hutang pada tanggal 5 Januari 2019. Yang pertama kita klik pembelian, selanjutnya kita klik pembayaran hutang usaha, lalu kita masuk pada akun kas. Kita bikin akun kasnya adalah Bank BCA, penerimanya adalah PT Chloe Industries, tanggal 5 bulan 1 2019. Memonya adalah pembayaran hutang kepada PT Chloe Industries. Kita klik, di tanggal alokasi dananya akan muncul data invoice, klik saldo, akan muncul sebesar 1.200.000. Kita klik rekam, klik jumlah voucher. Akan ada tampilannya pembayaran hutang kepada PT Chloe Industries, utang usaha pada Bank BCA sebesar 1.200.000 rupiah. Transaksi nomor 4 yaitu penerimaan bunga bank. Kita ke kas dan bank, terus kita klik kas masuk, lalu kita bikin baru, klik baru dari Bank BCA, tanggalnya 7 Januari 2019. Memonya itu penerimaan bunga dari Bank BCA. Kita klik kode yang di bawahnya yaitu penerimaan bunga bank. Kita cari penerimaan bunga bank, jumlahnya 1.110.000 ya. Lalu kita rekam, terus kita klik kanan, kita cek jurnalnya Bank BCA penerimaan bunga bank, ya benar, kita tutup. Transaksi 5 yaitu penyewaan secara tunai gaun pengantin. Yang pertama kita klik penjualan, lalu invoice penjualan, kita klik baru. Nama pelanggannya adalah Purnama Wedding, nomor fakturnya adalah PJ1900001, tanggal fakturnya tanggal 06 bulan 1 2019. Keterangannya adalah penyewaan secara tunai oleh Purnama Wedding. Deskripsinya adalah gaun pengantin model Sabrina. Akan muncul daftar akun perkiraan. Kita cari penjualan produk busana. Dikirim 1, harganya 1 juta. Pajaknya adalah pajak PPN. Yang kedua, kita klik lagi
gaun pengantin model Sabrina. Akan muncul lagi daftar akun perkiraan. Kita cari penjualan produk busana dan akan muncul kode 41000043. Dikirim satu, harganya Rp850.000. Pajaknya adalah PPN. Kita klik biaya lain-lain. Biaya pengantarannya Rp150.000. Tanggal pengirimannya adalah tanggal 6 bulan 1 2019. Oke, selesainya kita klik Sofi. Lalu kita klik rekam, klik jurnal voucher, akan muncul data voucher penyewaan secara tunai oleh Purnama Wedding. Transaksi nomor 6 yaitu pembelian secara tunai. Klik buku besar, terus ke menu transaksi jurnal umum, terus klik baru, referensinya itu PB 19.00.002, terus tanggalnya 18 Januari 2019. Keterangannya itu pembelian gaun pengantin dengan kode G011901 dan G011905. Klik di bawah kodenya, kita pilih busana, di bawahnya itu kunbang ya. Klik budget 500.000 dan diklik langsung muncul, lalu kita rekam, terus batal, kita klik kanan, kita lihat jurnal vouchernya sudah benar akunnya. Kemudian transaksi ketujuh yaitu pembayaran bensin dan parkir. Pertama kita buka modul kas dan bank, lalu klik menu kas keluar yang berwarna biru muda. Kemudian kita dapat klik tambah data baru, kemudian akan tertampil. Pembayaran ini berasal dari akun kas kecil, kemudian penerimanya yaitu Bapak Syamsul. Untuk tanggal pembayarannya yaitu tanggal 10 Januari 2019. Kemudian untuk kodenya kita akan cari apakah ada bensin dan parkir. Jika tidak ditemukan, kita dapat memasukkan tambah data baru. Kemudian klasifikasinya yaitu beban operasional lain. Kemudian nama akunnya kita ganti menjadi bensin dan parkir. Kemudian kita rekam. Kemudian setelah muncul, kita akan memasukkan nominal pembayaran yaitu sebesar Rp150.000. Setelah selesai, kita dapat klik rekam. Lalu kita dapat melihat jurnal vouchernya dengan cara klik kanan pembayaran yang tadi, kemudian klik jurnal voucher, kemudian akan tertampil jurnalnya yaitu bensin dan parkir pada kas kecil sebesar Rp150.000. Pertama, kita pergi ke menu penjualan dan klik invoice penjualan. Lalu klik baru. Kemudian isi nomor faktur seperti yang tertera pada invoice. Selanjutnya, isi tanggal faktur sesuai dengan yang tertera pada invoice, yaitu tertanggal 15 Januari 2019. Kemudian, karena ini merupakan transaksi kredit, maka jangan kita klik kotak tunai di pojok kanan atas. Kemudian kita isi deskripsi pesanan sesuai dengan yang tertera pada invoice, yaitu yang pertama gaun pengantin Solo. Kemudian kita klik pada kolom daftar akun perkiraan dan pilih pendapatan produk busana. Lalu masukkan harga, jumlah barang yang dikirim, dan pajak sesuai dengan tertera di invoice. Harga yang tertera di invoice untuk produk ini adalah Rp750.000 dan produk yang akan dikirim sebanyak 1 buah. Kemudian klik pada deskripsi pesanan yang kedua dengan isian sesuai yang tertera pada invoice, yaitu gaun pengantin Jogja. Lalu klik pada kolom kode dan pilih daftar nama perkiraan sama dengan gaun yang pertama tadi. Isi kolom dikirim, harga, dan pajak sesuai dengan yang tertera pada invoice.
Untuk dikirim itu sejumlah 1 buah produk. Untuk harga sebesar 650.000. Kemudian isi kolom biaya lain-lain sejumlah 150.000 sesuai dengan biaya pengantaran yang tertera pada invoice. Kemudian, klik pada kolom tanggal pengiriman sesuai dengan yang tertera pada invoice dan isi salesman yaitu Sophie. Kemudian, isi term pembayaran. Pada invoice, term pembayaran tertera 2/10 N/30, yang artinya hari diskonnya itu adalah 10 hari, hari jatuh tempo adalah 30 hari, dan diskon awalnya sebesar 2%. Klik pada kolom uang muka, lalu klik set akun manual. Kemudian, isi nominal uang muka sesuai yang tertera pada invoice yaitu sebesar 690.000. Lalu kemudian klik rekam. Lalu, klik jurnal voucher, muncullah jurnal dari transaksi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan transaksi nomor 9, jualan secara tunai. Untuk transaksi kali ini, kita buka menu penjualan, lalu klik invoice penjualan. Setelah itu, klik tombol baru pada pojok kiri bawah. Selanjutnya, masukkan nama pelanggan. Bila tidak ada di daftar yang telah kita buat di awal tadi, maka kita harus membuat baru data nama pelanggan tersebut. Pertama-tama, masukkan ID-nya yaitu C005 dengan nama perusahaan Saras Wedding. Kemudian, tipenya ini tipe customer dan bila sudah, langsung saja kita tutup dan dipilih untuk dimasukkan ke transaksi ini. Lalu selanjutnya, isi nomor faktur yaitu PJ 190000003. Setelah sudah, kita isi pada tanggal faktur yaitu pada tanggal 16 Januari 2019. Kemudian karena ini merupakan penjualan secara tunai, maka kita jangan lupa untuk mengklik tombol tunai di keterangannya dengan penyewaan tunai Saras Wedding. Karena ini merupakan perusahaan jasa, jadi penjualan di sini termasuk yaitu penyewaan busana untuk wedding. Lalu tulis pada deskripsi pesanan yaitu gaun pengantin model Sabrina. Klik juga pada kode akunnya, lalu pilih akun pendapatan produk busana. Lalu klik pada kolom dikirim, harga, dan pajak sesuai dengan yang tertera pada invoice. Selanjutnya, isi pada kolom biaya lain-lain sebesar biaya pengantarannya yaitu 150.000. Isi tanggal pengiriman sesuai dengan yang tertera pada faktur dan isi salesman-nya yaitu salesman Sophie. Bila sudah, kita pastikan kembali total saldo setelah pajaknya telah sama dengan yang tertera pada invoice dan kita rekam transaksi ini. Lalu bisa kita cek kembali jurnalnya dan bila sudah kita tutup. Transaksi 10 yaitu pembayaran listrik, air, dan kebersihan. Kita buka modul kas dan bank, kemudian kas keluar. Kemudian kita dapat klik tambah data baru. Kemudian akun kas yang digunakan yaitu kas kecil. Kemudian penerimanya yaitu bagian operasional. Pembayaran listrik ini dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2019. Kemudian kita akan double klik kode, kemudian kita akan cari beban listrik, air, dan kebersihan. Kita akan terus cari ke bawah. Kemudian apabila telah menemukan beban listrik, kita dapat edit namanya untuk menjadi lebih lengkap, yaitu beban listrik, air, dan kebersihan. Untuk klasifikasinya tetap sama, yaitu beban administrasi umum. Kemudian kita dapat klik rekam. Kemudian kita masukkan nominalnya yaitu sebesar Rp245.000. Kemudian kita dapat klik menu tombol sebesar, kita dapat klik rekam. Kemudian kita dapat melihat jurnal vouchernya dengan cara klik kanan, lalu jurnal voucher. Kemudian akan tertampil beban listrik, air, dan kebersihan pada kas kecil sebesar Rp245.000. Kemudian kita dapat klik tutup. Transaksi 11 yaitu setoran modal pemilik. Pertama kita klik kas dan bank, lalu kita klik masuk. Selanjutnya kita klik lagi baru, akan muncul data akun kasnya Bank BCA dari Bapak Arif
Wiharja. Kita klik baru datanya Pak Ardi karena belum ada. ID-nya adalah OTHR strip 3, perusahaannya adalah Bapak Ardi Wiharja, jenisnya adalah personal. Kita klik rekam. Memonya setoran modal dari Bapak Ardi Wijaya pada tanggal 20 bulan 1 2019. Kodenya modal disetor, debtnya sebesar 70 juta. Lalu selanjutnya kita klik rekam. Lalu akan muncul kas masuk. Kita klik keterangan dan kita klik jurnal voucher. Jurnal vouchernya adalah Bank BCA pada modal disetor. Transaksi nomor 12, kita ke pembelian, terus pembayaran utang usaha, terus kita klik baru di kiri bawah. Penerimanya itu PT Pengantin Indonesia. Kita klik di samping kanan, kita klik Pengantin Indonesia. Tanggalnya itu 21 Januari 2019. Nomor ceknya itu CD 00005. Kita klik giro. Nomor invoice-nya kita klik. Kita pastiin apakah benar Bank BCA. Sebesar kita klik. Terus kita rekam nomor giro itu BG 00013. Jatuh temponya itu tanggal 28 Januari 2019. Kita klik 28/01/2019. Kita cek lagi apakah benar tanggalnya. Ternyata sudah benar. Lalu kita oke, terus lanjut oke. Tidak, langsung iya. Terus kita langsung tutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transaksi yang terakhir atau transaksi ke-13. Transaksi ini merupakan transaksi transfer dari kas ke bank. Pertama-tama buka menu kas dan bank, lalu pilih transfer kas. Kemudian isi kolom dari, yaitu dari akun kas. Lanjut dengan mengisi kolom ke, yaitu mengisinya dengan akun Bank BCA, yang artinya kita transfer dari akun kas ke Bank BCA. Lalu ubah tanggalnya sesuai dengan tanggal penyetoran yang tertera pada soal. Kemudian isi nilainya sesuai dengan nominal yang ditransfer, yaitu sejumlah 2.500.000. Bila sudah, kemudian tekan rekam. Maka transaksi telah selesai dilakukan. Setelah semuanya selesai, kita dapat melihat laporan keuangan atas transaksi yang telah kita lakukan tadi. Kita akan klik modul laporan, lalu klik menu neraca saldo. Kita dapat melihat nominal aktiva dan pasifa kita. Aktiva kita yaitu sebesar Rp237.290.000. Kemudian kita akan cari ke bawah, yaitu pasifanya berjumlah sama seperti aktiva, yaitu Rp237.290.000. Aktiva dan pasifa kita telah balance. Kemudian kita dapat menutup aplikasi Zahir ini dengan cara menuju pojok kanan atas, kemudian klik menu lambang setting atau pengaturan, lalu klik keluar, kemudian kita akan backup dan keluar. Setelah itu kita akan log off, kemudian akan tertampil menu awal, kemudian kita akan klik tanda keluar, yaitu dengan dilambangkan pintu. Kemudian Zahir telah tertutup.